Di gunung itu, tidak ada yang lebih menakutkan daripada tersesat. Namun bagi Raka dan 3 sahabatnya, mereka menemukan sesuatu yang lebih mengerikan daripada kehilangan arah. Mereka menemukan seseorang yang seharusnya tidak ada di sana. Kabut turun perlahan, menelan lereng gunung. Suara burung menghilang. Angin mendadak berhenti. Lalu dari balik pepohonan, seorang wanita tua muncul sambil tersenyum. Padahal menurut warga sekitar, tidak pernah ada penduduk yang tinggal di kawasan itu. Dan yang paling aneh, wanita itu berjalan menuju jurang, lalu lenyap begitu saja. Tahun ke-2018, 4 sahabat memutuskan mendaki Gunung Kandrana, sebuah gunung yang berada di wilayah Jawa bagian timur. Mereka adalah Raka, Bimo, Aris, dan Denny. Pendakian itu awalnya hanyalah perjalanan biasa untuk mengisi liburan akhir pekan. Cuaca cerah, jalur relatif aman. Pos-pos pendakian ramai oleh para pendaki lain. Mereka berangkat pagi hari dan menargetkan mencapai area perkemahan sebelum sore. Di pos terakhir, seorang penjaga warung tua sempat mengingatkan, kalau kabut turun cepat, jangan pernah memisahkan diri. Raka hanya tersenyum. Mereka menganggap itu nasihat biasa yang sering diberikan kepada pendaki. Tak seorang pun menyangka bahwa peringatan itu akan menjadi awal dari mimpi buruk. Menjelang sore, cuaca berubah drastis. Kabut tebal turun dari puncak. Dalam hitungan menit, jarak pandang menyusut hingga hanya beberapa meter. Jalur yang sebelumnya jelas perlahan menghilang. Pepohonan terlihat seperti sosak-sosak, berdiri diam. Suasana mendadak sunyi, terlalu sunyi. Bahkan suara serangga tidak terdengar. Denny mulai merasa tidak nyaman. Kita berhenti dulu saja, namun mereka memutuskan tetap berjalan. Menurut peta, lokasi perkemahan tinggal sekitar 30 menit lagi. Sayangnya, keputusan itu menjadi kesalahan besar. Ketika mereka menyusuri jalur sempit di lereng hutan, Aris tiba-tiba berhenti. Ada orang. Semua menoleh. Di depan mereka berdiri seorang wanita tua. Pakaiannya lusuh, rambutnya panjang dan memutih. Ia berdiri diam di tengah jalur. Anehnya, wanita itu tidak membawa perlengkapan pendakian apapun. Tidak ada tas, tidak ada jaket gunung, tidak ada sepatu, hanya kain panjang yang terlihat basah oleh embun. Wanita itu menatap mereka, lalu perlahan tersenyum. Senyumnya membuat bulu kuduk mereka merinding. Jangan lewat sana. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Kenapa, Nek? Tanya Bimo. Wanita itu menunjuk ke arah kanan. Itu bukan jalan manusia. Setelah mengatakan itu, ia berjalan menjauh, memasuki kabut. Mereka sempat mengikuti beberapa langkah. Namun, sosok itu menghilang begitu saja. Padahal area tersebut terbuka dan tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Karena bingung, mereka memutuskan mengikuti arah yang ditunjukkan wanita tua tadi. Awalnya jalur terlihat jelas, namun semakin lama semakin sempit. Semak belukar mulai menutup jalan. Raka mulai curiga. Peta kita nggak cocok. Mereka berhenti. Ketika memeriksa GPS, sinyal hilang. Kompas juga menunjukkan arah yang tidak masuk akal. Jarum berputar tanpa henti. Malam mulai turun. Kabut semakin tebal. Mereka sadar. Mereka tersesat. Mereka mendirikan tenda darurat. Malam itu suhu turun drastis. Sekitar pukul 1 dini hari, Bimo terbangun. Ia mendengar sesuatu. Kerak, kerak, kerak. Suara langkah kaki menginjak ranting. Awalnya ia mengira hewan liar. Namun suara itu terdengar mengelilingi tenda. Pelan, seolah seseorang sedang berjalan memutari mereka. Bimo membangunkan yang lain. Mereka semua mendengarkan. Suara itu memang ada. Mengitari tenda. Tidak pernah menjauh, tidak pernah mendekat. Hanya berputar. Selama hampir 1 jam, tidak ada satupun yang berani keluar. Hingga akhirnya, suara itu hilang sendiri. Saat fajar tiba, mereka keluar dari tenda, dan mereka langsung membeku. Tenda mereka berdiri hanya beberapa meter dari bibir jurang. Jika malam sebelumnya mereka berjalan sedikit lebih jauh, kemungkinan besar mereka akan jatuh ke dasar jurang yang dalam. Mereka saling berpandangan. Tak seorang pun mampu menjelaskan bagaimana mereka bisa sampai di tempat itu. Padahal menurut ingatan mereka, semalam mereka mendirikan tenda di area datar. Saat berusaha mencari jalan keluar, mereka menemukan sesuatu. Sebuah tas ransel tua, kondisinya kotor dan rusak. Di dalamnya terdapat botol minum berkarat
dan kartu identitas yang sudah pudar. Nama pemiliknya masih bisa terbaca sebagian. Mereka membawa tas itu turun. Setelah berhasil ditemukan tim pencari beberapa jam kemudian, tas tersebut diperiksa oleh warga sekitar. Seorang penduduk tua langsung terkejut. Tas itu ternyata milik seorang pendaki yang hilang bertahan-tahan sebelumnya. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Pencarian besar-besaran saat itu berakhir tanpa hasil, dan yang membuat suasana semakin mencekam. Lokasi ditemukannya tas tersebut berada jauh dari jalur resmi. Hampir mustahil seseorang bisa sampai ke sana tanpa tersesat. Setelah kejadian itu, para penduduk menceritakan sebuah kisah lama. Banyak pendaki yang tersesat di kawasan tersebut mengaku melihat sosok wanita tua. Penampilannya selalu sama, rambut panjang memutih, pakaian lusuh. Muncul saat kabut turun. Sebagian mengaku sosok itu menyesatkan, sebagian lain justru merasa diselamatkan. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya wanita itu. Apakah hanya halusinasi akibat kelelahan? Atau sesuatu yang lain? Tidak ada yang bisa membuktikannya. Raka dan teman-temannya tidak pernah lagi mendaki Gunung Kendrana. Pengalaman itu terus menghantui mereka selama bertahun-tahun. Mereka masih sering membicarakan satu pertanyaan yang tidak pernah menemukan jawaban. Siapa wanita tua yang mereka temui di tengah kabut? Jika ia memang tidak nyata, lalu siapa yang menunjukkan jalan hingga mereka selamat dari jurang? Dan mengapa tas milik pendaki yang hilang beberapa tahun lalu bisa muncul tepat di hadapan mereka? Sampai hari ini, misteri itu tetap menjadi bagian dari cerita yang beredar di kalangan pendaki. Sebuah pengingat bahwa di pegunungan Indonesia, bahaya tidak selalu datang dari tebing curam, cuaca buruk, atau hewan liar. Kadang-kadang, bahaya datang dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang muncul diam-diam saat kabut turun, lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak.